Jangan lupa subscribe, like, komen di Anissa Oktaviana. Hore. Oke kawan-kawanku, dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama si cantik Anissa Oktaviana yang kemarin dirawat di rumah saya dan sekarang sudah alhamdulillah pulih dan segala penyakit diangkat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Kali ini bersama Dede Anissa Oktaviana. Halo Anissa, halo. Ya, hore. Ini udah ke kandang sapi lagi nih Anissa ya. Kali ini saya sedikit memberikan review ataupun tips beternak sapi dengan ini pemula ya, pemula, dan saya terangkan di sini yang perlu kita pahami pertama adalah kandang tempat ya yang perlu kita perhatikan dari kebersihan faktor penting agar sapi-sapi terhindar dari segala penyakit dan tentunya tidak ada penyakit PMK lagi. Yang pertama itu kita jaga kebersihan tempat dulu ya. Untuk masalah lainnya nggak usah gengsi, yang penting berdoa, berusaha, tujuan positif, Allah pasti memberikan jalan. Seperti itu kawan ya. Oke, yang pertama kita perlu perhatian adalah kebersihan kandangnya dulu ya kawan ya. Ini yang bagian alasnya ini dijerambah, kalau bahasa mudanya diplester seperti itu ya. Ini agar tidak becek, tidak belepotan sapi ketika kencing ataupun mengeluarkan kotoran jeletongnya sebetulnya ini. Seperti ini ya. Seperti ini yang kita perhatikan pertama, kandangnya dulu, dan gak usah mewah-mewah, sederhana, tapi pemula kita mempunyai tujuan positif dan berjalannya waktu nanti kalau membuahkan hasil bisa berbenah kandangnya dan juga bisa berkembang ternaknya seperti itu. Oke, yang pertama saya mau menerangkan pilihan utama untuk ternak pemula. Saya memilih sapi-sapi yang kurus seperti ini ya. Ini pedetan kurus, tapi kita perlu perhatikan adalah faktor postur tubuhnya. Kita harus memilih pedetan atau sapi yang jogroknya, balungane, tingginya, panjangnya ya. Kita amati sendiri loh. Ini yang kemarin di paingan harganya 6.000, 6 juta. Kita nanti lihat perkembangannya. Untuk berikutnya tonton terus dan subscribe di channel Sebatas Kuli, menerangkan tips beternak sapi awal atau pemula lah. Ini ya amat sangat kurus ya. Ini seperti ini ya kondisinya. Ampun. Nah itu si nenok malah si mental itu ya. Nah ini seperti ini. Ini kita lihat perkembangannya besok. Yang perlu perhatian yaitu pertama kandang, yang kedua memilih hewan ternaknya. Jangan memilih yang gemuk, jangan memilih yang terlalu besar, nanti karena perkembangannya kita nggak bisa membuahkan hasil kalau memilih yang terlalu bagus. Cuma kita memilihnya dari jogrok, kesehatan maupun tinggi badan, balungan dari pedetan tersebut ya, yang perlu perhatikan seperti itu. Dan ini juga tiga ini dirawat juga dari kecil semua. Ini juga si moncong putih ini juga dari lahirnya ini. Jadi ini tidak beli instan besar dan tuku larang seperti itu bahasa Jawane wong Jawa nggih. Nah seperti ini dipelihara dari pedetan ini dari lahir. Nah ini sekarang udah berumur 3,5-8 kurang lebih ya. Kalau dibanderol harga ini 12 juta juga nggak boleh ini, karena ini yang sering saya posting itu jogroknya, tinggi, panjangnya ini sangat bagus. Kalau persesannya ini nilainya berapa ya, nilainya 80 seperti itu ya. Lah ini si moncong putih. Nah kita memilihnya pedet-pedetan yang berkualitas, dan jangan sampai memilih pedetan yang istilahnya terlalu bagus dalam gemuknya, tapi nanti perkembangannya akan sulit. Jadi kita memilih yang seperti ini, kita tinggal nanti open-openane secara tidak langsung adalah pemeliharaannya. Jadi untuk di sini pemula nggak usah mewah dulu dalam pakannya. Jangan sampai nanti pertama kita ternak langsung ampas, jadi kita rugi besar nanti, karena kalkulasi perhitungannya amat sangat tidak masuk ya. Ampas itu harganya sudah mahal.
itu cocok untuk sapi perah yang menghasilkan susu, dan nanti susunya buat bayar ampasnya seperti itu. Kalau kita mau bisnis ya kita perhitungkan kembali kalau masalah ampasnya. Oke, ini cuma ngasih komborannya ini seperti ini, menggunakan ini garam ya, garam, dan juga kalau pedetan setengah ini kawan ya, setengah ember kurang lebih ini 4 liter. Ini cuma menggunakan brand aja yang murah, jujur aja seperti itu, jangan dibully, ini menerangkan apa adanya ya. Jadi kita menggunakan brand dan juga garam dan air aja. Tinggal nanti kalau kita mempunyai ladang, kita ambilkan sedikit-sedikit tanaman singkong di ladang agar kita tidak merogoh kantongannya terlalu maksimal ataupun terlalu besar seperti itu. Jadi untuk ternak pemula yang terpenting adalah jaga kesehatan hewan ternak Anda dulu yang pertama. Yang kedua, pola makan yang teratur, dan juga istilahnya pemilihan bibitan, pedet, dan sapinya seperti itu. Dan yang ketiga adalah setelah dikombor, dikasih comboran, ini dikasih kalau bahasanya cemilan seperti itu agar dia pertumbuhannya kan semakin berkembang ya. Setelah minum otomatis dia juga butuh cemilan, seperti halnya kita sendiri sebagai manusia seperti itu ya. Kita ibaratkan beternak itu seperti kita sendiri, kalau kita nggak makan nggak minum otomatis kita akan kurus dan kurang terpenuhi gizi, dan daya tahan tubuhnya akan berkurang seperti itu. Dan alhamdulillah ini di sini meskipun cuma beberapa ekor aja, cuma sedikit, bisa sembuh dari PMK semua. Karena yang kita pelajari, yang saya ketahui adalah kebersihan nomor satu lah. Kita lihat dari teracak-teracaknya sapi ya kawan ya. Kalau kita jaga kebersihannya seperti itu ya. Nah, ini juga dibelinya tidak udah beranak, ini masih bunting 7 bulan. Ini kalau harganya kurang lebih segini, ini 23 juta ini yang doro mateng ini. Dan ini kemarin si cungkring ini berumur 4,5-8, ini harganya 6 juta. Kita lihat perkembangannya dalam channel Sebatas Kuli. Dan ini dari lahiran dan sekarang kurang lebih harganya 12 juta seperti itu. Oke, seperti itu dulu yang bisa saya tampilkan tentang tips singkat sebagai peternak pemula. Jadi yang terpenting adalah berdoa, berusaha, dan jangan lupa ibaratnya lalaikan akan gengsi seperti itu yang terpenting. Kalau nanti kita ke bawah gengsi, ternak melihat temannya wah gede-gede semua, beli yang gede, akhirnya merugi semua seperti itu kawan ya. Jadi kita tetap pelajari dari awal, dari proses itulah akan menghasilkan suatu yang positif. Jalani prosesnya, nikmati prosesnya, abaikan orang lain yang berniat buruk, dan positif thinking dalam berpikir. Oke, seperti ini yang bisa saya tampilkan untuk tips peternak pemula dalam pemilihan bibitan pedetan ya. Jangan sampai nanti merugi ya. Ini saya real apa adanya, ini enggak di tempat orang lain ya. Ini saya sendiri belajar seperti itu. Ini topiknya belajar seperti itu ya. Oke, bersama Dede Anissa yang cantik jelita, ini dia. Jangan lupa komen, dore. Oke, matur suwun dan terima kasih di channel Sebatas Kuli. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan lonceng Anda untuk mengikuti konten selanjutnya, berbagai tips dan juga skill keahlian. Matur suwun dan terima kasih. Jika ada salah kata, minta maaf di channel Sebatas Kuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore! 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 Kasihan nih lo. Hai.